Dalam filsafat itu ada ilmu pengetahuan dan juga ada estetika sampai kita bisa membaca atau menganalisa, merancang, mencipta, dan juga memberikan masukan untuk konstruksi bentuk kajian seni rupa dan desain. Maka kita masuk juga ke wilayah setelah penanda dan tinanda. Nah, penanda dan tinanda itu hanya awalan yang kemudian kita harus membaca kode-kode yang ada di dalamnya. Secara umum, kode dalam semiotik terkait dengan sistem memungkinkan manusia untuk memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda, di mana kode-kode ini itu bisa dibaca yang kemudian dikelompokkan. Ada kode hermeneutiknya seperti apa? Hermeneutik itu penafsiran, teka-teki. Kemudian ada mode kode semik, makna konotatifnya seperti apa. Kemudian ada kode simbolik dan simbol-simbol yang muncul seperti apa, gitu kan? Kode proaretik ya logika tindakannya, dan terakhir adalah genomik atau kode kultural. Kelima kode ini sangat banyak berkaitan dengan analisis dari semiotika itu sendiri gitu. Sehingga kalian bisa membuat analisis itu menjadi lebih baik dengan kode ini supaya kita ngerti oh penafsirannya seperti apa, kode-kode yang muncul seperti apa. Terima kasih untuk sesi kali ini. Kita akan masuk ke tugas. Tugas kalian itu untuk yang kali ini cukup gampang. Jadi kalian membuat apa namanya? Membuat review dari jurnal. Tugas kalian adalah membuat review dari jurnal. Kemudian kalian lihat atau didefinisikan seperti ini. Kalian bisa lihat nanti objek kajian serupanya dan desain itu seperti apa. Jadi kalian mendefinisikan objeknya adalah apa, kemudian pendekatannya yang digunakan seperti apa. Ini biasanya berkaitan dengan apa namanya teori yang tadi saya berikan, teori sosial apa yang biasa digunakan. Kemudian analisis yang dia analisiskan apa, sehingga analisis ini pada akhirnya akan membentuk satu kesimpulan. Dari analisis ini biasanya termuat juga teori, tapi ini opsional biasanya. Tidak semua tulisan itu memiliki teori yang sama pada tingkat analisis, tapi setiap kajian itu pasti akan memuat kesimpulan yang sesuai dengan objek kajian. Nah, kemudian ditambah berikutnya adalah apa yang bisa diteliti dari jurnal. Kemungkinan penelitian lain yang mungkin bisa digunakan atau bisa dilakukan oleh peneliti berikutnya setelah menggunakan jurnal tersebut. Kemudian itu dibuat dalam satu tulisan, ditulis dalam apa namanya, dalam blog kalian dengan review minimal 3 jurnal. Jadi kalian bisa cari jurnalnya, atau kalau kalian mau buku juga silahkan, tapi saya lebih recommended untuk jurnal. Kalian bisa cari di Scholar. Kemudian ada juga kalian bisa cari di Garuda, portal Garuda. Kemudian kalian juga bisa cari di Skihub. Kalian juga bisa cari di tempat-tempat lain. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Yang kaitannya adalah kaitannya dengan objek kajian seni rupa. Kalau bisa salah satu pendekatannya adalah semiotika. Begitu kiranya untuk pertemuan kali ini. Thank you sudah mau menyimak. Selamat bekerja, selamat mencari jurnal, dan dikumpulkan 1 minggu, di mana deadline-nya adalah hari Senin. Senin tanggal berapa? Tanggal seminggu lagi itu baru pas puasa ya, tanggal 4 April 2022. Deadline-nya jam berapa? Sebelum berganti hari. Oke. Silakan untuk mengkaji, nanti dikumpulkan, link akan saya berikan di grup. Mungkin hari ini atau besok supaya kalian juga mencari lebih enak. Thank you. Selamat pagi, siang, sore, malam. Mari kita lanjut diskusi di grup WhatsApp.